Jika data pribadi suatu negara diserahkan atau jatuh ke tangan negara lain, dampaknya sangat serius dan berlapis, baik dari sisi keamanan nasional, ekonomi, politik, sosial, maupun kedaulatan digital. Berikut penjelasan mendalamnya. Jadi ada kita kirim data pribadi ke Amerika gitu. Ya nanti itu sedang negosiasi berjalan terus. Soal harga dulu depan tarif. Jadi ada kita kirim data pribadi ke Amerika gitu. Ya nanti itu sedang negosiasi berjalan terus. Soal harga dulu depan. Yang negosiasi itu penjelasannya boleh banget. Tapi sejauh mana sih mengenai keamanannya kan banyak yang mempertanyakan. Besok kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian. Besok koordinasi dulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Ini kan saya pesuruhan oleh Websosmed. Apakah sebelumnya Kom Digi tidak dilibatkan? Berikut penjelasan mendalam jika data pribadi seluruh rakyat jatuh ke negara lain. 1. Ancaman terhadap keamanan nasional. Data pribadi sama saja dengan senjata era digital. Negara lain bisa menyalahgunakan data tersebut untuk memata-matai warga negara, surveillance massal, melacak pejabat penting, aparat, atau tokoh berpengaruh, mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem pertahanan dan infrastruktur, melancarkan serangan siber lebih akurat, phishing, ransomware, sabotase. Contoh, jika data pribadi pejabat tinggi bocor, alamat rumah, nomor pribadi, kebiasaan digital, maka negara asing bisa mengatur operasi pengintaian atau bahkan blackmail, pemerasan. 2. Kerugian ekonomi dan persaingan usaha. Data sama saja dengan sumber emas baru di era digital. Jika negara asing memegang data pribadi rakyat, mereka bisa menguasai perilaku konsumsi rakyat kita, mengarahkan produk mereka sesuai profil psikografis masyarakat, membunuh UMKM dan industri lokal lewat iklan yang sangat terarah, targeted marketing, mendikte pasar dan menggeser dominasi perusahaan lokal. Contoh, negara asing bisa tahu bahwa mayoritas generasi muda suka belanja online tengah malam, maka perusahaan mereka akan menarget iklan di waktu itu dan menenggelamkan e-commerce lokal. 3. Manipulasi politik dan demokrasi. Data bisa digunakan untuk mengontrol opini publik. Profil pemilih dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilu, mikro-targeting iklan politik, pola konsumsi media, agama, suku, dan emosi rakyat bisa dipelajari untuk menciptakan propaganda dan disinformasi, menyusupkan isu yang memecah belah masyarakat, politik identitas. Contoh, skandal Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data jutaan orang dipakai untuk mempengaruhi pemilu di Amerika Serikat dan Brexit di Inggris. 4. Hilangnya kedaulatan digital. Kedaulatan digital sama saja dengan bagian dari kedaulatan negara. Jika data warga tidak disimpan dan dikelola sendiri, maka negara tidak punya kontrol penuh atas warganya di dunia maya, bergantung pada sistem asing, cloud, server perangkat lunak. Sulit menegakkan hukum digital karena data ada di luar negeri. Konsekuensinya, penyidikan kriminal digital terhambat. Bukti hukum berada di tangan asing. Hukum privasi domestik tidak berlaku. 5. Kehancuran privasi rakyat. Data pribadi yang bocor bisa digunakan untuk penipuan, pemerasan, pencurian identitas, profiling dan diskriminasi berdasarkan suku, agama, politik, orientasi, merusak rasa aman dan kebebasan berekspresi. Contoh, jika data agama atau politik warga diketahui negara asing, maka mereka bisa digunakan untuk menyusupkan propaganda atau menciptakan ketegangan sosial di dalam negeri. Data pribadi adalah aset strategis bangsa. Seperti ladang minyak di abad lalu, data pribadi adalah ladang kekayaan dan kekuasaan di abad ini. Memberikan data pribadi ke negara asing sama saja menyerahkan ladang kekayaan dan sistem pertahanan bangsa tanpa perang. Undang-undang perlindungan data pribadi harus ditegakkan secara ketat.
Data strategis harus disimpan di server dalam negeri, data center nasional. Wajib ada audit dan transparansi atas kerjasama digital dengan negara asing. Warga perlu diberdayakan agar sadar akan pentingnya perlindungan data. Seluruh pemerintah di negara manapun di dunia ini, kalau punya jiwa yang merdeka dan kesadaran digital yang paling minimum saja, pasti tidak akan pernah terbesit sedikit pun untuk menyerahkan data pribadi warga negaranya demi alasan apapun, apalagi hanya karena sebuah kesepakatan perdagangan. Kita lihat bagaimana hebohnya Indonesia beberapa waktu lalu ketika pusat data kita dibobol pencuri data yang meminta tebusan. Kita juga lihat bagaimana data-data identitas, perbankan, telekomunikasi, intelijen dari Indonesia telah dicuri dan diperjualbelikan di situs-situs gelap. Ajaibnya, kini pemerintah Indonesia demi beraliansi politik dengan negara adidaya yang namanya Amerika Serikat malah memberikan seluruh data pribadi rakyatnya kepada mereka. Ini sama saja dengan menggelar karpet merah untuk penjajahan digital